Ada lagi. Ramadan tahun lalu saya sakit hingga siamnya tidak selesai. Saya sudah fidyah, apakah saya masih harus mengganti puasa? Nah, sakitnya apa ini? Sehingga siamnya tidak selesai. Saya sudah fidyah. Fidyah itu, coba ayatnya dibaca lagi itu, Ustaz. Untuk membedakan, untuk memahami fidyah dan mengganti di hari lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu brosur halaman 6 Ustaz, dibaca. Yang wajib, yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Poin A itu coba. Yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari-hari yang lain. A. Orang yang sakit, yang apabila ia tetap berpuasa akan menambah berat atau akan memperlambat kesembuhan sakitnya, sedang sakitnya itu dapat diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang menaun atau sakit yang kronis dan terus-menerus sehingga sulit diharapkan kesembuhannya. Nah, setelah melihat ayat tadi dan penjelasan ini, kita kaitkan dengan pertanyaan panjenengan. Pertanyaan tadi apa? Dulu Ramadan yang lalu. Pertanyaannya apa tadi? Ramadan yang lalu saya sakit sehingga siamnya tidak sampai selesai. Saya sudah fidyah. Apakah saya masih harus mengganti puasa? Lah sekarang kan sudah sembuh. Berarti sakit panjenengan itu sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Bukan sakit menaun, sakit kronis yang berkepanjangan sehingga sangat sulit diharapkan kesembuhannya. Lah dulu sakit pas Ramadan. Nah sakitnya apa? Yang mengetahui panjenengan. Kalau secara medis itu bisa diharapkan kesembuhannya, misalkan sakit demam berdarah pada waktu Ramadan, sakit tipes, itu bisa diharapkan kesembuhannya, itu bukan penyakit menaun. Maka tidak boleh fidyah. Kewajibannya adalah mengganti di hari yang lain. Memang fidyah itu adalah solusi rukhsah, namun dengan syarat tertentu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah hanya diperbolehkan atau rukhsah bagi orang yang mengalami kepayahan sangat berat jika berpuasa. Dalam salah satunya sakit, yaitu sakit yang kronis, yang menaun berat sehingga sangat sulit diharapkan kesembuhannya, maka fidyah. Namun kalau sakit demam berdarah, flu, tipes, itu bisa diharapkan kesembuhannya secara medis. Maka tidak boleh fidyah. Sakit gigi, ya sakit gigi ini ya sakit. Tapi orang sakit gigi ini mesake.
ora dianggap sakit. Waktu kita ngaji itu, ini sakit. Ada yang izin sakit sebelum pandemi itu sakit apa? Sakit gigi itu kayak dianggap remeh itu. Padahal sakit gigi itu sakit sekali itu. Tapi kalau ini sakit apa? Flu. Wah itu kadar izinnya itu kayak berbobot itu loh, sakit flu. Tapi kalau sakit apa? Sakit gigi itu ada orang yang menganggap remeh gitu. Padahal sakit gigi itu lebih dahsyat itu sakitnya. Sekujur tubuh merasakan sakit. Namun itu bisa diharapkan kesembuhannya. Lepas sakit gigi di bulan Ramadan harus minum obat, kemudian membayar fidyah karena dulu sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Padahal bisa diharapkan kesembuhannya. Fidyah itu hanya boleh untuk syarat-syarat tertentu yang sangat berat sekali memang, sakit menahun betul. Nah kalau flu, sakit gigi, tipes, demam berdarah, dan yang lain-lain sakit yang lain yang bisa diharapkan kesembuhannya, itu tidak boleh fidyah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi kewajibannya fa'iddatum min ayyamin ukhar, mengganti di hari-hari yang lain. Nah ini kalau orang kebetulan Allah mampukan dia secara ekonomi, kalau fidyah tidak dipahami dengan betul, nah nanti dia sakit flu saja, wes aku bayar fidyah. Karena dia dimampukan oleh Allah secara ekonomi. Berapa flu 5 hari ya sudah, saya bayar fidyah. Meski sehari makannya habis 50.000 mungkin, sudah saya bayar 200.000 juga mampu. 200 kali 5 wesnya tak bayar 1 juta. Daripada saya harus menahan lapar dan haus di hari yang lain, dah saya bayar fidyah saja. Bukan begitu. Maka fidyah itu dalam kondisi tertentu, mengganti di hari yang lain itu juga dalam kondisi tertentu, semuanya punya syarat-syarat tertentu. Tidak boleh fidyah, kita sakit flu kemudian membayar fidyah. Nah, itu tidak dibenarkan. Oke, ada lagi?